Selamat datang di Supply Chain Dialogue, sebuah podcast yang memberikan knowledge dan informasi kepada Anda semua yang ingin mengetahui perkembangan-perkembangan dan informasi di sekitar supply chain management dan logistik. Saat ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa, Pak Doni Budiono Ya, dari makasih. JICT, Jakarta International Container Port, yang akan memberikan banyak informasi kepada kita di sekitar shipping dan port. Kita tahu pada saat ini, kalau kita bicara logistik di dunia, banyak sekali perkembangan-perkembangan yang perlu kita cermati. Banyak terjadi persoalan-persoalan di industri logistik, di pengapalan, shipping, dan pada akhirnya juga berpengaruh kepada kinerja pelabuhan-pelabuhan di dunia. Baik, jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi, Prof. Nyaman. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Mungkin dengan hari ini kita bisa sharing dan berbagi informasi tentang perkembangan supply chain secara global Betul, di era sekarang ini. betul. Jadi memang kalau kita bicara logistik, tentu shipping memerankan role yang sangat besar. Iya, betul. Karena kalau kita lihat pergerakan barang-barang di dunia, terutama kalau kita bicara ekspor dan import, sangat besar porsinya yang bergerak lewat laut. Jadi dengan demikian maka shipping dan port itu punya peran yang sangat penting. Kalau tidak salah, jumlah barang yang bergerak di dunia, kalau kita ukur dengan jumlah kontainer, kurang lebih ada 250 juta per tahun. Kira-kira Sekitar kurang itu. lebih Iya. begitu ya. 250 juta kontainer yang bergerak setiap tahun untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Juga untuk mendukung itu, kita punya begitu banyak pelabuhan-pelabuhan di dunia. Termasuk di Indonesia kita cukup banyak punya pelabuhan, di negara-negara lain juga begitu. Dan menariknya, pelabuhan-pelabuhan besar di dunia sekarang didominasi oleh Asia kelihatannya. Begitu ya Pak Doni ya? Iya, ya, Ya, terutama yang ada di Singapura yang sekarang menjadi sorotan nih sekarang ini. baik. Di Singapura, di China Iya, juga. betul. Jadi Iya, pelabuhan Shanghai itu mungkin iya. salah satu yang terbesar di dunia. Jadi itu sangat menarik. Nah, Pak Doni, sebelum kita bicara lebih jauh ke topik-topik mengenai shipping dan port, saya ingin supaya pembaca atau pendengar ini mengetahui lebih banyak dulu tentang Iya. peran Bapak. Jadi Pak Doni Budiono ini adalah Head of Operation di Jakarta International Container Terminal. Iya. Bisa dijelaskan sedikit Pak yang Bapak lakukan sehari-hari? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya harus menjelaskan tentang main bisnis dari Ya, GICT, ya, bahwa terminal kami ini adalah terminal yang secara desainnya adalah untuk melayani semua layanan perdagangan ekspor impor, ya, khususnya perdagangan yang menggunakan transportasi jalur laut, laut, yaitu ya. kapal-kapal full container. Mhm. Nah, kapal full container ini hadir di JICT adalah untuk melakukan kegiatan bongkar muat, kemudian juga melakukan kegiatan untuk stacking di seaway untuk Ya. ekspor maupun impor. Mhm. Nah, keseharian yang kami lakukan mungkin tidak hanya pada skup main bisnis yang tadi saya sampaikan, Ya. tetapi juga ada hal yang lain di sebuah kontainer terminal apa saja. Seperti yang kami lakukan, kita harus membuat perencanaan kedatangan kapal. Ya. Jadi kedatangan kapal yang kami buatkan itu adalah dari customer, dari Ya. shipping line Mhm. yang sudah memberikan schedule-nya. Ada yang dari monthly, ada yang weekly, ada yang daily, itu diberikan ke kami. Ya. Kemudian itulah ada customer kami yang kemudian kami masukkan dalam namanya berthing window. Ya. Nah, berthing window itulah menjadi dasar kapal yang secara perencanaan secara reguler hadir. Nah, disitulah kami harus membuat schedule mulai dari kedatangan kapal itu berthing sampai kapal departure. Ya. Di samping itu juga peran dari yang kami lakukan tidak hanya melakukan layanan day to day-nya, tapi kami juga harus mulai mendevelop dari sisi equipment, dari sisi sistem, dari sisi prosedur, termasuk juga menghadirkan beberapa seperti reporting maupun update ya kepada stakeholder maupun kepada government. Di samping itu ada
kalau bicara sekarang cost efisiensi ya. Ya, Nah, itu bagian betul. juga job yang harus kami lakukan. Bagaimana memanage terminal ini tidak Secara hanya efisien. menggenerate revenue, Hmm, tetapi juga kita efisien. ya. Efisien dari eh, alat yang kami miliki, Mhm, facility yang kami punya, kemudian kita gunakan sehari-hari lebih efisien. ya. Dan Mhm, mungkin juga terkait dengan resources. Di sini resources juga terkait dengan cost. hmm, Peran kami juga bagaimana cost yang kami generate ini adalah cost yang benar-benar yang reasonable, ya. yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memang bisa memenuhi semua ketentuan yang ada yang sudah disepakati. Baik. Dan ini tentunya sebuah rule yang memang day to day kami manage, termasuk juga kami harus memberikan report pertanggungjawaban kepada shareholder. Karena ada Shareholder. shareholder Ya. yang ada, kami ada dua, Hmm, baik dari sisi Pelindo maupun dari Hutchinson Portnya. baik. Ya mungkin sedikit ringkasan summary itu, Ya, Prof. ya. Baik. Tadi Pak Doni mengatakan berdasarkan eh, informasi yang diperoleh dari para customer, Bapak kemudian membuat rencana jadwal kedatangan kapal. Itu kira-kira berapa jauh ke depan? Kalau untuk jadwal, kami memiliki sudah 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu sudah kami dapatkan dari shipping line. Shipping line sudah mengirim juga Hmm, berdasarkan port rotation tiap ya, kapalnya. ya, Artinya bahwa secara servis kami punya 17 servis yang dari shipping line. ya, Servis itu adalah kapal yang masuk ke salah satu pelayaran yang ke ya. kami berikut dengan port rotation-nya. Port rotation. Dari Ya. 17 customer kami itu mengirimkan setiap bulan, kemudian Hmm, mereka mengupdate per minggu. mengupdate per minggu. Kemudian setelah itu mereka juga mengupdate setiap mereka menyelesaikan, misalnya kapal sudah last portnya, misalnya Ya, departure, ya. diupdate lagi. Hmm, Nah, disitulah kami menyusun hmm, rangkaian kapal-kapal yang hadir ke terminal hmm. berdasarkan kedatangan. Ya, Nah, selain itu juga kita harus menyesuaikan dengan berthing window yang ada. Berthing ya. window itu berupa kontrak. Kontrak. Jadi mereka sudah punya kontrak, misalnya Paling awal sama paling akhir iya, harus datang gitu ya. iya. Mm-mm. Kontrak itu di samping itu juga tertulis berapa jumlah movementnya. Misalnya kapal Oh, sandar di dalam kontrak itu hari Sabtu jam 7 pagi, ya. kemudian mereka harus layar hari Senin jam 7 pagi. Oh, oke. Artinya mereka Hanya punya waktu punya waktu 24 hanya jam di iya, situ. iya. Ya, Jadi dari temen waktu yang ditentukan kontrak itulah kami harus melayani. betul. Nah, itu setiap kapal bisa beda-beda ya. Slot waktu yang disediakan kan tergantung Betul. pada besarnya kapal. Jadi kalau itu Besarnya kapal ukuran kapal, besar ya. mungkin butuh waktu yang lebih panjang Iya. gitu ya. Jadi tergantung dengan volume. Tergantung sama volume juga. Volumenya. Jadi Ya. volume peti kemas berapa yang dibongkar, berapa yang dimuat. Hmm, Kemudian indikatornya juga parameternya dari berapa equipment yang kami siapkan. baik. Nah, itu yang Ya. akan mengukur kalau dari gambar itu panjang pendeknya kapal berthing itu, Berthing, nama poste ya. namanya, nama Ya, poste kapal. betul. Menarik sekali. Dan itu seringkali bisa berubah ya. Pasti. Jadi kalau misalnya ada kapal terlambat, ya kita harus mengadjust time windows-nya gitu Iya, ya. betul sekali. Jadi memang Oke. itulah tantangan kita saat ini, dan mungkin melalui diskusi kita ini akan menarik ketika kita hubungkan dengan supply chain, global supply chain disruption yang ada di Ya, luar, itu ternyata berdampak ke kita. ya, Iya. baik. Nah, sedikit supaya informasi juga kepada para pendengar tentang GICT. Jadi GICT itu melayani kapal-kapal internasional yang datang atau akan pergi dari Tanjung Priok, begitu ya. Iya, betul. Pak Doni, boleh dijelaskan sedikit GICT itu perusahaannya milik siapa? Kemudian di Tanjung Priok itu selain GICT yang melakukan fungsi yang sama, terminal yang lain, itu ada berapa? Iya. GICT itu kepemilikan ada 2 shareholder. Hmm, Yang pertama, yang mayority ada dari Pelabuhan Indonesia 2, ya, Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Pelindo. Kemudian majority yang shareholder berikutnya ada dari Hutchinson Port, dari Hong Kong, Hong Kong. headquarternya. Nah, selain GICT, yang ada di Tanjung Priok itu total kita ada 6. 6 Ada terminal. 6 terminal internasional. Yang selain GICT, ada terminal Koja, ada NPCT, kemudian TSJ, ada OJA, dan MAL. Baik. 6 terminal inilah yang secara bisnis melayani kapal-kapal khusus untuk rute internasional. Baik. GICT kira-kira share-nya berapa persen? Artinya, katakanlah kalau total throughput-nya
katakanlah berapa Pak? Sekitar Tanjung Priok ya. 5,5 Kalau juta total gitu ya, ya. kalau total untuk internasional itu 4,5. 4,5. 4,5. Sementara JCT sendiri memegang market share kita sekitar 43%. 43%. Iya. Yang lainnya dibagi oleh 5 terminal 5 terminal yang sisa. lain. Iya. Oke, baik. Nah, ini yang menarik Pak Doni. Pelabuhan itu kan tidak bisa hidup kalau tanpa ada kapal yang datang gitu Iya, ya. betul. Kira-kira dengan katakanlah GICT bermitra dengan investor luar, jadi tidak hanya dimiliki oleh Pelindo saja atau perusahaan Indonesia saja, kira-kira ada dampaknya apa tidak? Iya. Secara experience-nya ataupun secara faktanya bahwa kita berangkat dari sebuah pengalaman sebelum JCT ataupun terminal-terminal yang ada di Indonesia ini berpartner dengan perusahaan asing. Ya. Tanpa kita berpartner, itu perkembangan dari transportasi laut khususnya mendatangkan kapal asing, kemudian juga memiliki network ke global, itu memang sangat kecil sekali, sangat rendah sekali. Karena bicara dengan asing itu, terutama di dalam hal untuk investasi, tidak hanya mengembangkan sisi portnya, Betul. tetapi kita dengan berpartner dengan asing, kemudian ada pengembangan sistemnya, ada mendevelop tentang equipmentnya yang lebih modern, kemudian yang paling utama adalah memiliki network. Nah, network inilah yang harus kita akui bahwa ketika kita seperti kami memiliki grup di Hutchinson itu ada 53 port di dunia, kemudian yang tersebar di 25 negara. Sejak kita privatisasi katakanlah, banyak sekali kapal-kapal internasional yang dari segala penjuru dunia hadir. Misalnya pada awal tahun 2000 kami memiliki layanan direct ke Eropa. Itu satu-satunya pertama di Indonesia. Ada pernah kita lakukan di tahun 2000. Kemudian di era tahun 2017 ada satu kapal, ada satu pelayaran yang masuk ke JCT itu langsung direct call to US, ke Los Angeles. Artinya apa? Bahwa dengan kita berpartner, kita membuka sebagai pelabuhan yang terbuka untuk dunia dan memiliki share dengan perusahaan asing, tentunya ini membuka network yang luas. Selain itu juga memberikan akses yang mudah untuk para eksportir-importir Indonesia untuk mendapatkan akses secara mudah, terutama di dalam hal konektivitas ke luar negeri. Misalnya gini, kalau misalnya ke Amerika misalnya, dulu pernah kalau kapal itu harus eksportir misalnya, harus mencarter ataupun shipment ke Singapura dulu sebagai hubnya, baru Singapura pakai mother vessel ke Amerika. Dengan hadirnya ya, misalnya kapal yang direct to US, cukup dengan satu kapal langsung. Dari Jakarta, bahkan dari Jakarta langsung ke Amerika. Dan itulah yang membuat cost efisiensi terhadap kapal-kapal yang direct call itu bisa lebih, pertama dari sisi lead time-nya lebih cepat. Tidak perlu transit-transit. Kemudian dari sisi cost-nya juga hanya satu shipment. Nah, disinilah yang membuat perdagangan itu dengan hadirnya kita berpartner memiliki network dengan dunia luar itu memang mempermudah semuanya. Jadi sudah kami rasakan, dan bahkan beberapa port yang ada di Indonesia ini sekarang sudah di era 15 tahun terakhir itu udah banyak membuka nih jaringan. Banyak membuka. Direct call-nya juga sudah mulai banyak. Jadi betul sekali pemirsa. Jadi kalau kita bicara di dunia logistik, tidak bisa kita itu misalnya hanya membangun pelabuhan. Pelabuhannya besar dan bagus, tapi kalau tidak ada kapal yang datang, ya tidak ada gunanya juga. Jadi kalau kita mau membangun konektivitas yang bagus di dunia, kita juga harus bermitra dengan mereka-mereka yang punya keputusan tentang kapal ini akan berlabuh di mana, begitu ya. Jadi kalau kita punya mitra di luar negeri yang banyak, mereka akan mengarahkan kapal itu datang ke Tanjung Priok misalnya. Nah, kenapa Singapura itu begitu besar? Kan mereka kuat di situ ya. Di samping infrastrukturnya bagus, juga mereka punya network yang sangat bagus di dunia gitu. Jadi networking dengan pelabuhan-pelabuhan lain di dunia dan juga networking dengan para shipping lines gitu ya. Nah, Pak Doni, jadi kecenderungan yang saya lihat di dunia itu kan kapal kontainer itu semakin besar ya, maksimum size-nya. Kalau dulu mungkin kapal itu
maksimumnya hanya sekitar 15.000 kontainer kapasitasnya, kemudian naik jadi 18.000, Iya. naik jadi 20.000. Kalau nggak salah sekarang itu yang paling besar 23.000 ya. Angkanya itu menarik nih, 23.999. Wah, Hampir 24 ya. 23.999. Hampir 24.000. Hampir 24.000. Iya. Tapi pernah nggak ada kapal sebesar itu yang mampir ke Indonesia? Kalau dari sisi kapasitas itu termasuk jenis kapal Triple E, Ya. itu memang belum pernah masuk Belum Indonesia. pernah, ya. Tetapi untuk size Ya. itu sudah masuk ke JCT. Oh, sudah Dan masuk ya. sekitar 2 tahun yang lalu itu kami menghadirkan kapal yang direct to US. Itu adalah kapal yang terbesar dan terpanjang di Indonesia yang masuk. Oh. Ya. Jadi di situ Kapasitas sekitar 20 ribuan ya. Kapasitas sekitar 20 ribuan sekian. Tapi belum menjadi trayek rutin lah untuk kapal besar Belum. ya. Iya, belum. Nah, ini PR untuk kita di Indonesia, Iya. Pak Doni. Gimana supaya kapal-kapal besar itu jangan hanya berlabuh di Singapura atau di Port Klang gitu ya. Gimana kita bisa narik itu juga ke Indonesia? Kalau bicara tentang kapal besar masuk yang direct ya, sebenarnya secara kapasitas fasilitas kita punya, akses juga bisa masuk. Tapi yang terpenting di sini adalah membangun industrinya dulu. Betul, industri yang bisa muatannya ada apa enggak gitu kan. Jadi sangat disayangkan kapalnya sudah upsize ya, udah besar, kapasitasnya udah cukup besar, tetapi bongkar muatnya kecil sedikit. Nanti shipping line pasti akan keberatan. Kenapa? Bayarnya mahal ini, port stay-nya, biaya untuk pandunya, takbutnya segala macam, terlalu gede kapalnya, kan mahal. Sementara yang dimuat nilainya tidak besar. Tidak besar. Dan itu kan menghabiskan space ya. Begitu kapal besar itu datang, ini panjang lintasan yang dicadangkan untuk kapal itu kan sangat-sangat panjang ya. Iya, betul. Nah, jadi kapal lain akan terganggu. Tidak bisa masuk. Sebenarnya itu juga kalau dari sisi kami juga yang diperlukan adalah volumenya sebenarnya. Volume. Bukan karena besarnya kapal. Bukan besarnya kapal. Kapal besar tapi muatannya sedikit ya percuma aja ya. Iya. Betul. Muatan yang penting. Iya. Dikarenakan adanya disruption di Laut Merah sehingga semua pelayaran harus merubah rute sampai ke arah Tanjung Harapan yang di Afrika Selatan. Jauh lebih panjang. Iya, lebih panjang, kemudian baru ke Eropa. Itu waktu tempuhnya rata-rata 49 hari.